kan pembelajaran. Padahal juga sekolahnya main doang. Tapi kata gurunya enggak kok Bu, di kelas Arasha tetap main. Alhamdulillah udah masuk 7 bulan, mulai enak nih. Alhamdulillah semuanya sehat-sehat. Tapi udah mual atau udah Emang kehamilan kedua ini beda banget sih sama pas aku hamil yang pertama pas Arasha. Kalau sekarang mungkin karena anak cewek ya, jadi di trimester pertama mual muntah parah, terus sekarang lebih cepet capek, lebih mageran, ngidamnya juga beda. Kalau pas Arasha lebih banyak ngidam yang pedes-pedes, nggak suka manis. Kalau sekarang kebalikannya, malah tadinya pas kalau nggak hamil aku nggak suka manis, sekarang suka banget makan manis ya. Segala dari pipi ya udah mulai melebar, hidung udah mulai lebar ya kan. Tapi gimana? Alhamdulillah seneng banget sih ya, karena udah pas lah ya gitu, ada anak laki-laki, terus insya Allah anak kedua juga perempuan, jadi ngerasa lengkap gitu. Cuman emang dari awal sih walaupun apa ya diusahakannya ya pengennya anak perempuan, tapi enggak juga maksudnya dikasihnya Allah aja gitu. Begitu tahu ternyata sesuai dengan ekspektasi gitu, alhamdulillah senang. Naik berapa kilo mungkin? Sekarang aja udah naik 10 kilo ya. Mohon maaf nih baru 7 bulan. Tapi terus konsul ke dokter sih ya untuk dipantau terus gitu kan. Yang penting kan pertumbuhan janinnya sehat. Terus secara kayak dari darah aku juga nggak ada diabetes apa segala macam. Udah dijalanin aja. Nah nanti kita dilihat pas udah lahirnya. Arasha ya dari pas awal hamil justru dia kayak waktu itu aku bahkan belum tahu hamil, dia duluan yang bilang kayak gini, mama di perut mama tuh udah bukan makanan lagi, isinya ada baby loh. Dia bilang kayak gitu. Ternyata kayak minggu depannya pas aku tes pack itu bener gitu kan. Mungkin karena pas lagi merencanakan kehamilan aku mulai bacain buku ke Arasha tentang ada tuh buku menjadi kakak gitu kan. Jadi diceritain gimana kalau menjadi seorang abang gitu. Terus sekarang sih dia udah tahu ya di perut mama ada bayi, tapi memang ya aku segitu masih suka jealous lah ya kalau ditanya kayak nanti kalau misalkan adik udah lahir, adik bobo sama mama, Arasha bobo sendiri, masih belum mau, masih suka minta digendong, masih suka minta dipangku. Terus aku bilang, aduh nanti adiknya kegencet, biarin aja adik penyek. Maksudnya kayak gitu masih ada jealousnya. Cuman dia banget sih kelihatannya ya, dia tahu ada adiknya. Terus kalau misalkan ada barang apa ini nanti buat adik kalau lahir. Iya baru mau mulai belanja sih, soalnya kemarin-kemarin kayak masih mager ya, kayak aku ngerasa mungkin ada beberapa barang longsuran dari area masih bisa dipakai, terutama kayak peralatan mungkin peralatan menyusui atau kayak MPASI gitu kan masih bisa. Paling yang dibelanjain kebanyakan sih yang udah nggak bisa dipakai lagi aja sih, kayak baju-baju mungkin atau kayak apa misalnya botol susu apa gitu. Terus mungkin harus beli stroller yang gitu-gitu. Tapi baru mau belanja bulan ini atau bulan depan sih. Aku nggak se-eager waktu pas hamil pertama kan kayak wah langsung belanja ya. Kalau sekarang kayak udah tahu apa yang dibutuhkan gitu, jadi tinggal disiapin aja. Nah, ya pasti kalau kangen ya lah ya. Setiap hari dia juga gitu. Cuman aku justru aku yang lebih cuek ya. Suami aku lebih yang kayak lebih mellow gitu, lebih sering khawatir. Terutama di semester 1 kemarin pas aku kayak muntah-muntah selalu masuk rumah sakit gitu kan, dia yang kayak aduh coba dah aku ya di sana ya gitu, kayak sedih-sedih gitu. Tapi kalau aku kayak udah apa ya, udah ikhlas kali ya dengan emang kondisinya seperti ini, jadi dijalanin aja dengan senang hati kan, dengan ikhlas. Alhamdulillah so far so good, baik-baik aja. Kalau kangen mah tinggal telepon aja. Sama susah nggak sih lagi? Ya alhamdulillah banyak support system sih kan, ada mama, ada mertua, ada asisten aku, ada Arasha, ada mbaknya gitu kan yang bisa mendukung selama kehamilan ini. Jadi ya menggantikan peran suamiku lah ya untuk nganter-nganterin. Untuk kalau ke Opjin mah sendiri gitu, kalau ke dokter kandungan sendiri aja gitu, dan udah nggak terlalu banyak kekhawatiran lagi sih, nggak kayak pas pertama hamil gitu kan. Jadi udah ngejalaninnya alhamdulillah dengan senang hati aja, dengan ikhlas aja. Tapi protektif lumayan ya. Cuman juga dia tahu lah, aku tahu yang terbaik juga buat kehamilan aku. Dia tahu kayak aku udah banyak mempelajari dari mulai
ke kangen mungkin dan lebih kayak ke pengen ada sama aku sebenarnya gitu. Cuman aku selalu ingetin ya udah insya Allah bentar lagi kan selesai kuliahnya, jadi semangat terus. Insya Allah mendekati lahiran bulan Desember gitu. Iya itu anak ya, anak aku FYI suka banget kipas angin. Dia tuh gak suka sekolah, jadi dia tuh emang tipe anak yang kayak attach banget sama aku. Mungkin karena memang selama ini banyak diurus sama aku, terus apalagi papanya jauh kan, jadi tempat teraman dia adalah aku. Kalau disuruh kayak berpisah gitu kayak ke sekolah gitu tuh dia kayak sedih banget. Sebenarnya pas sekolahnya sih nggak apa-apa, dia tuh nggak nangis, tapi pas kayak harus dadah mama itu tuh dia nangis. Sampai suatu ketika dia bilang gini, aku happy kalau Kipas diajak ke sekolah. Jadi ya udah kita coba bawa Kipas. Sejak itu dia udah nggak pernah nangis lagi ke sekolah. Dan alhamdulillah gurunya juga bolehin sih. Sekolahnya kan cukup lama ya, dari jam 11:30 sampai jam 12. Aku juga tanyain sih ke gurunya itu gimana kalau di kelas nanti dia malah main kipas, dan dia nggak mau memperhatikan pembelajaran. Padahal juga sekolahnya main doang. Tapi kata gurunya enggak kok bu, di kelas harusnya tetap main sama teman-temannya, tetap mau ikutin aktiviti seharian. Nanti kalau ada free time baru kita bolehin main kipas. Sisanya Arasya cuma taruh kipasnya di pojokan aja gitu. Yang penting kayak mungkin ada temennya gitu kali ya dari rumah yang dibawa. Oh ada kipas. Awalnya gimana? Itu aku udah sering ngulang-ngulang deh kayaknya. Dilihat di YouTube sama di Instagram aku. Intinya ya dia awalnya takut kipas, jadi penasaran, sekarang malah jadi suka. Iya soalnya dia suka nanya kan kayak kerja, mama kerja biar apa, biar dapat uang. Kalau misalkan kita dapat uang kita bisa beli yang kita mau, kita bisa beli. Ya aku kenalin konsep finance juga ya, aku kenalin konsep keuangan gitu. Kita nggak boleh mubazir. Ada makanan di rumah ini karena mama kerja, Arasya punya kipas misalkan, Arasya punya TV di rumah bisa nonton TV karena mama sama papa kerja. Kalau kita kerja dapat uang. Dia juga punya buku tentang ekonomi gitu kan, jadi kayak bisa relate gitu. Terus akhirnya dia sendiri yang bilang kayak mama, aku mau bekerja supaya aku dapat uang yang banyak, jadi aku bisa beli kipas. Dan puluhan deh kayaknya, kayak kalau datang ke rumah aku mungkin ngiranya aku kepanasan mulu, padahal ya itu koleksi anak aku semua banyak banget. Dia nggak selalu minta yang baru sih, dia nggak selalu minta yang baru. Kadang malah kalau aku aja kayak kalau aku iming-imingin, dia kan supaya di rumah ya, dia nggak suka pergi-pergi. Jadi misalkan gini, Arasya ayo temenin mama ke mall, habis itu kita beli kipas. Dia malah suka bilang gini, nggak usah, kipas aku udah banyak di rumah. Tapi sesekali dia kalau ngeliat kayak ada kipas baru, misalkan di tayangan YouTube kan ada tuh vlogger-vlogger kipas ya. Terus ada juga misalkan di luar gitu dia lagi lihat kipas terus kayak aku punya yang gini, aku mau yang kayak gini. Oke, nanti kapan-kapan kita beli. Aku selalu dulu nggak aku sih, cuman sebenarnya. Jadi karena suami aku cancer survivor, ketika suami aku masih sakit itu tuh emang dokter bilang gitu untuk kanker limfoma Hodgkin dengan treatment yang harus kemoterapi dan radiasi, ada chance, ada kemungkinan dan kemungkinan besar gak bakalan bisa punya anak lagi. Aku sih juga gak terlalu mikir yang kayak harus punya anak lagi gitu kan, udah ada aku juga. Yang penting suamiku sembuh dulu. Cuman tetap aja ya kita kan kayak optimis hidup dengan umur yang panjang, nantinya bisa sembuh lagi. Dan dari dulu memang pengennya ya kita bisa grow our family gitu kan, bisa punya adik gitu kan, lebih dari satu anak lah. Nah akhirnya kita memutuskan, dokter juga nyaranin untuk melakukan namanya konservasi fertilitas, fertility preservation, atau kayak apa ya, melestarikan fertilitas. Dan salah satu caranya adalah dengan sperm freezing. Jadi sperm freezing, spermanya dibekukan untuk bisa dipakai nanti kalau misalkan aku harus bayi tabung. Waktu itu memang agak prosesnya lumayan, maksudnya aku decisionnya harus cepat karena kan Rani udah harus segera treatment. Jadi kayak seminggu sebelum kemo, sebelum treatment dilakukan, kita lakukan sperm freezing dulu untuk berjaga-jaga aja sih. Tapi alhamdulillah ternyata setelah Rani sembuh, kita sempat cek kesuburan lagi. Alhamdulillah ternyata masih subur gitu. Dokternya juga kaget, bahkan kayak
lebih subur daripada yang udah ditabung gitu, mungkin karena dia hidup sehat juga dan segala macam kali ya. Jadi alhamdulillah kata dokter udah dicoba alami dulu dan alhamdulillah akhirnya bisa alami gitu tanpa harus bayi tabung. Kalau memang kita decide ini udahlah 2 anak aja, kayaknya di situ nggak dilanjutin pendidikan dua. Apalagi setelah hamil yang ini aku muntah-muntah udah 2 aja deh insya Allah.